Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Pedagang ayam tewas tertimpa beton dari pembatas parkiran lantai atas Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Banjir di 4 kecamatan Kabupaten Banjar meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Jembatan Pingaran Kabupaten Banjar terputus akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Laila Zahro, pedagang ayam di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin Tengah, mengalami nasib nahas tertimpa reruntuhan beton pada Jumat pagi. Beton dari pembatas parkiran di lantai atas Pasar Sentra Antasari itu jatuh dan menimpanya setelah ditabrak mobil pickup bernomor polisi DA8170ZG. Wanita berusia 24 tahun warga HKSN Banjarmasin Utara itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Seorang pedagang wanita, tertimpa reruntuhan beton pagar, bukan pagar, itu dikarenakan ada seorang supir yang tidak sengaja dia menginjak waktu memasukkan gigi itu, ya kan? Habis itu ininya nggak diinjak separuh itu, kuplingnya nggak diinjak separuh. Jadi loncat dia, padahal posisinya dia sudah dekat sama beton, ya, beton yang ada di depannya, beton pembatas parkiran itu. Nah kebetulan di bawahnya ada seorang perempuan yang sedang berdagang ayam di situ. Itu akhirnya tertimpa beton tersebut dan dinyatakan meninggal. Sopir mobil pickup berinisial MS telah dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa. Pria berusia 42 tahun itu adalah warga desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura, 4 kecamatan di Kabupaten Banjar, yakni Simpang 4, Pengaron, Sungai Pinang, dan Telaga Bauntung kebanjiran sejak Selasa 11 Januari lalu. Kini banjir meluas karena air yang merendam 4 kecamatan tersebut mulai turun ke sejumlah kecamatan lainnya. Terpantau pada akhir pekan lalu, jalan di Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat mulai terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 cm. Meski belum merendam rumah, warga mengaku khawatir karena jika hujan lebat turun maka debit banjir bakal meninggi. Pengaruh kan bersurut sudah. Jadi kira-kira ke sini ya. Mudah-mudahan di sana surut. Jadi kan sini 4 surut ya lah. Berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim hujan terjadi di bulan Januari. Warga pun diimbau untuk waspada karena curah hujan bakal meningkat di bulan ini. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jembatan Desa Pingaran Ilir, Kabupaten Banjar rusak akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Jembatan berkonstruksi kayu sepanjang 70 meter itu rusak pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 WITA.
Akses penghubung utama bagi warga desa Pingaran ini ditutup sementara oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjar karena membahayakan jika dilintasi. Menurut Kepala Desa setempat, Zaini, dengan ditutupnya jembatan ini maka warganya terpaksa harus menggunakan perahu untuk menyeberang. Kalau yang patahnya ini dari pagi tadi sekitar jam 6.30. Jam 6.30. Nah, itu tadi posisi masyarakat ada yang lalu lalang atau kayak apa? Kalau yang waktu putus itu alhamdulillah itu tidak ada. Jadi alhamdulillah untuk masyarakat aman. Cuman yang jadi masalah jembatannya rusak parah. Langsung rusak kah? Nah, ini nanti bagaimana untuk akses dengan masyarakat kita ini? Terpaksa menggunakan jukung dan boleh ada kapal yang nantinya mudah-mudahan bisa dibantukan dari pihak relawan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Riza Dauli mengatakan, pihaknya akan membongkar jembatan tersebut dan memperbaikinya. Perlu diketahui bahwa jembatan ini adalah kali keempat terhantam oleh volume sampah yang kurang lebih sebesar ini. Dan umur konstruksi dari jembatan ini kurang lebih sudah 20 tahun lah, 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Nah, oleh karena itu secara investigasi kemudian setelah dilakukan penilaian memang sejak kemarin sudah kita himbau kepada masyarakat untuk tidak melaluinya dengan kendaraan roda 4. Nah, dan per hari ini jembatan ini kita tutup. Dan besok insya Allah akan kita lakukan pembongkaran. Nah, untuk penanganannya akan kita lakukan melalui multi sumber pembiayaan. Rencananya pembongkaran dan perbaikan jembatan akan dimulai pada hari Minggu 16 Januari. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Pedagang ayam tewas tertimpa beton dari pembatas parkiran lantai atas Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Banjir di 4 kecamatan Kabupaten Banjar meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Jembatan Pingaran Kabupaten Banjar terputus akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Ada orang, awas, jauh. Jembatan di Desa Pingaran Ilir, Kabupaten Banjar akhirnya terputus karena terus-menerus dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Jembatan berkonstruksi kayu ulin itu telah rusak sejak Sabtu pagi dan ditutup oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjar karena membahayakan jika dilintasi. Rencananya jembatan sepanjang 70 meter yang dibangun sejak tahun 2005 silam itu akan dibongkar pada hari Minggu. Namun belum sempat dibongkar, jembatan telah terputus dan sebagian materialnya hanyut terbawa arus bersama tumpukan sampah dan bambu. Kepala Desa Ahmad Zaini mengatakan, sampah yang menumpuk di jembatan ini berasal dari Sungai Riam Kiwa. Terakhir untuk hari ini jembatan putus karena tidak tahan menahan beban banyak tumpukan sampah dari Riam Kiwa. Pak, ini kelihatannya sampah makin menumpuk, makin banyak, Pak. Ini ada khawatiran nggak, Pak, nanti sisa jembatan ini akan runtuh lagi, Pak? Kalau melihat kondisi sekarang, ada kekhawatiran warga untuk jembatan putus. Cuman ini melihat dari situasi yang sekarang, sampahnya ini kita menjadikan momok lah dari desa, karena kita
mau melakukan bagaimana, kemudian kalau kita angkut lewat apa mengangkutnya. Zaini khawatir sisa material jembatan kembali hanyut karena volume sampah terus meningkat, terlebih lagi debit air sungai tengah pasang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jembatan di Desa Pingaran Ilir, Kabupaten Banjar yang terputus akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu, Minggu siang dibongkar oleh petugas Dinas PUPR bersama warga. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR, Riza Dauli mengatakan pihaknya tetap membongkar jembatan dan berupaya membangun kembali akses penghubung itu. Meskipun belum ada kepastian anggaran, ia akan mengusulkannya kepada pemerintah Kabupaten Banjar dari dana kedaruratan maupun APBD. Jika tidak bisa, ia akan mengusulkan kembali kepada pemerintah Provinsi Kalsel hingga pemerintah pusat. Menurutnya biaya yang diperlukan untuk membangun jembatan sekitar 5 hingga 6 miliar rupiah. Kita upayakan untuk 2022 ini di perubahan. Nah, tapi kalau misalnya ini tidak bisa kita lakukan, kemungkinan besar ya di 2023. Makanya kami sangat mengharapkan ini dana kedaruratan bisa mengcovernya. Diperkirakan berapa miliar biayanya kita perlu? Kurang lebih 5-6 miliar berdasarkan perhitungan kemarin dari bidang teknis. Untuk sementara waktu, warga diimbau melintas ke akses penghubung lain yang ada di kawasan Astambul seberang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat bersama kepolisian dan perwakilan anggota pemadam kebakaran damkar pada akhir pekan lalu. Rapat digelar untuk membahas aturan bagi damkar karena beberapa waktu lalu sempat terjadi kecelakaan lalu lintas antara anggota damkar dengan warga saat menuju lokasi kebakaran. Anggota damkar diwajibkan menaati aturan berlalu lintas dan sopir armada damkar juga harus memiliki sertifikasi dari pihak berwajib. Selain itu, untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas, pemerintah juga menerapkan sistem zonasi bagi anggota damkar. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita memperbaharui lagi lah komitmen bersama untuk bagi wilayah zonasi. Kemudian terkait dengan perhatian dari pemerintah kota, kami sudah umumkan bahwa kita akan segera membentuk yang namanya Dinas Damkar khusus ya. Dinas Damkar dan Keselamatan. Mudah-mudahan perhatian pemerintah kota untuk seluruh anggota itu bisa lebih baik lagi. Karena yang paling penting adalah seperti pendataan di awal. Dari aplikasi e-Damkar yang sudah kita sosialisasikan, itu kan baru mendaftar sekitar 280-an. Jadi belum separohnya. Itu anggota yang terdata sekitar 5.000-an aja. Kesepakatan itu adalah tadinya masalah tadi berlalu lintas. Kedua tadi ada zona, ada pembagian wilayah. Tapi karena ini masih digodok lagi, mudah-mudahan tadi kawan-kawan di belakang bisa nantinya bagaimana cara bagusnya dijadikan zona, dibagikan ke kecamatan, nantinya akan kita laksanakan. Segala sesuatu yang diberikan keputusan pemerintah kota maupun di pihak hukum atau kepolisian, kami dari BTK Pengkot setuju aja, tapi dengan alasan tertentu. Itu nanti bagaimana cari yang terbaik yang keluarnya. Rencananya pemerintah Banjarmasin juga membentuk Dinas Damkar untuk memberi perhatian lebih bagi anggota damkar. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Pada
Pedagang ayam tewas tertimpa beton dari pembatas parkiran lantai atas Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Banjir di 4 kecamatan Kabupaten Banjar meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Jembatan Pingaran Kabupaten Banjar terputus akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Warga Gang Gandapura kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan mengeluhkan jalan ambles. Terpantau akhir pekan lalu, jalan permukiman selebar 2 meter itu ambles lebih dari separuh bagian. Salah satu warga Hamdanah mengatakan, jalan tersebut ambles sejak 6 bulan lalu, namun hingga kini belum juga tersentuh perbaikan. Asalnya retak kayak itu jangan. Retak-retak itu biasanya lagi banget nih. Ini ke imbah retaknya itu imbah ada jembatan Hanyar nih kah? Ini tapi retaknya sebelum ada ini sudah retak. Oh, sebelum ada jembatan Hanyar nih. Sudah retak. Sudah retak. Rang-rang aku gitu. Angkatnya sedikit-sedikit lah. Timbul began-began aja lah. Ada bukuno. Jembatan ini ingat lah tahun berapa? Tahu tahun berapa yuk? Hanya tahun-tahun ini aja rasanya ini. Hanyarnya. Saat ini jalan ambles hanya dipasangi pagar pembatas oleh dinas terkait. Warga berharap jalan tersebut segera diperbaiki. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sejumlah lubang drainase di trotoar kawasan Es Parman, Banjarmasin Tengah dinilai membahayakan bagi pejalan kaki. Warga pun berinisiatif menutup lubang-lubang drainase yang berada tepat di depan kantor PMI Kalsel itu. Secara swadaya warga membeli material kayu ulin dan membuat penutup untuk drainase tersebut. Salah satu warga, Suharyanto, mengaku hampir terperosok di lubang drainase saat hendak mendonorkan darah di PMI beberapa waktu lalu. Yang kemanusiaan mengganggu, jangan sampai ada korban jiwa terkait dengan kondisi drainase di depan mesin dan notabene layanannya 24 jam. Nah, untuk nomina data pasti tidak ada angka kebutuhan karena kita juga menggunakan kayu ulin dan harapannya bisa bermanfaat atau lifetime-nya atau jangka waktu masih bisa tercapai cukup lama karena dari cepat dari ada ini kayu ulin. Warga berharap pemerintah daerah lebih perhatian dengan kondisi fasilitas publik. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Seratus peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel ikuti lomba mancing berhadiah motor di Kabupaten Kota Baru pada Minggu pagi. Lomba digelar oleh pemerintahan Desa Bumi Asih, Kecamatan Kelumpang Selatan, untuk mengenalkan objek wisata baru bernama Taman SP5 yang ada di desa ini. Salah satu peserta dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nasuha, mengaku antusias mengikuti lomba ini karena suasana kolam ikannya sangat bagus dan nyaman. Yang terbaik ini kolam semenjak kami ikut pertandingan ini yang paling mantap. Apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga bisa tertarik ikut lomba ke Desa Bumi Asih? Jauh sekali ya. Masalahnya kolamnya ini mantap, nggak ada terlalu besar, paling bagus lah. Nggak ada, cuma jauh aja. Aslinya kan berapa ini?
Jauh kami, cuman mewakili Karjo. Ya udah itu aja. Harapannya Pak? Kalau bisa deh tambahin supaya mobil hadiahnya nih mantap. Ya, deh. Kepala Desa Supardi menjelaskan, pemenang dalam lomba ini ditentukan dari hasil timbangan ikan paling berat. Saya atas nama Desa Bumi Asih dan seluruh warga masyarakat Desa Bumi Asih, target kami untuk ke depan dengan adanya taman wisata ini bisa memicu, walaupun dalam posisi desa kami di ujung atau terpencil, kita bisa suguhkan wisata taman, terutama khususnya hari ini kita bisa ada kegiatan lomba mancing. Dan pastinya ke depan kita akan lebih maksimal lagi dengan berharap bisa adanya kolam renang dan arkur wisata, dan pastinya bisa menunjang perekonomian masyarakat khususnya di Bumi Asih. Untuk taman wisata, terobosan kita adalah insya Allah satu wisata arkur wisata, kolam renang dan kuliner, insya Allah itu yang ingin kami lakukan, dan pastinya melayani permainan anak yang perlu kita capai kedepannya. Pemerintahan Desa Bumi Asih rencananya akan menggelar kembali lomba mancing dengan hadiah yang lebih banyak. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pedagang ayam tewas tertimpa beton dari pembatas parkiran lantai atas Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Banjir di 4 kecamatan Kabupaten Banjar meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Jembatan Pingaran Kabupaten Banjar terputus akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Laila Zahro, pedagang ayam di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin Tengah, mengalami nasib nahas tertimpa reruntuhan beton pada Jumat pagi. Beton dari pembatas parkiran di lantai atas Pasar Sentra Antasari itu jatuh dan menimpanya setelah ditabrak mobil pickup bernomor polisi DA8170ZG. Wanita berusia 24 tahun warga HKSN Banjarmasin Utara itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Seorang pedagang wanita, tertimpa reruntuhan beton pagar, reruntuhan pagar, itu dikarenakan ada seorang sopir yang tidak sengaja dia menginjak waktu memasukkan gigi itu, ya kan? Habis itu ininya nggak diinjak separuh itu, kuplingnya nggak diinjak separuh. Jadi loncat dia, padahal posisinya dia sudah dekat sama beton, beton yang ada di depannya, beton pembatas parkiran itu. Nah kebetulan di bawahnya ada seorang perempuan yang sedang berdagang ayam di situ. Akhirnya tertimpa beton tersebut dan dinyatakan meninggal. Sopir mobil pickup berinisial MS telah dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Tengah untuk diperiksa. Pria berusia 42 tahun itu adalah warga Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura, 4 kecamatan di Kabupaten Banjar, yakni Simpang 4, Pengaron,
Sungai Pinang dan Telaga Bauntung kebanjiran sejak Selasa 11 Januari lalu. Kini banjir meluas karena air yang merendam 4 kecamatan tersebut mulai turun ke sejumlah kecamatan lainnya. Terpantau pada akhir pekan lalu, jalan di Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat mulai terendam banjir dengan ketinggian sekitar 20 cm. Meski belum merendam rumah, warga mengaku khawatir karena jika hujan lebat turun maka debit banjir bakal meninggi. Pengaruh kan di bersurut sudah. Jadi kira-kira ke sini ya. Mudah-mudahan di sana surut. Jadi kan ini 4 surut ya lah. Berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim hujan terjadi di bulan Januari. Warga pun diimbau untuk waspada karena curah hujan bakal meningkat di bulan ini. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jembatan Desa Pingaran Ilir, Kabupaten Banjar rusak akibat dihantam tumpukan sampah dan bambu yang terbawa arus sungai. Jembatan berkonstruksi kayu sepanjang 70 meter itu rusak pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 WITA. Akses penghubung utama bagi warga desa Pingaran ini ditutup sementara oleh Dinas PUPR Kabupaten Banjar karena membahayakan jika dilintasi. Menurut Kepala Desa setempat, Zaini, dengan ditutupnya jembatan ini maka warganya terpaksa harus menggunakan perahu untuk menyeberang. Kalau yang patahnya ini dari pagi tadi sekitar jam 6.30. Jam 6.30. Nah, itu tadi posisi masyarakat ada yang lalu lalang atau kayak apa? Kalau yang waktu putus itu alhamdulillah itu tidak ada. Ya alhamdulillah untuk masyarakat aman. Cuman yang jadi masalah jembatannya rusak parah. Langsung rusak ya? Nah ini nanti bagaimana untuk akses dengan masyarakat kita? Terpaksa menggunakan jukung dan ada kapal yang nantinya mudah-mudahan ada dibantukan dari pihak relawan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Riza Dauli mengatakan, pihaknya akan membongkar jembatan tersebut dan memperbaikinya. Perlu diketahui bahwa jembatan ini adalah kali keempat terhantam oleh volume sampah yang kurang lebih sebesar ini. Dan umur konstruksi dari jembatan ini kurang lebih sudah 20 tahun lah, 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Nah, oleh karena itu secara investigasi kemudian setelah dilakukan penilaian memang sejak kemarin sudah kita himbau kepada masyarakat untuk tidak melaluinya dengan kendaraan roda 4. Nah, dan per hari ini jembatan ini kita tutup. Dan besok insya Allah akan kita lakukan pembongkaran. Nah, untuk penanganannya akan kita lakukan melalui multi sumber pembiayaan. Rencananya pembongkaran dan perbaikan jembatan akan dimulai pada hari Minggu 16 Januari. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.